Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wahyudin dari kelas 10A. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai virus corona. Menurut artikel yang saya baca, virus corona ini adalah virus yang menyerang saluran pernapasan. Virus ini dapat menyerang siapa saja, baik itu orang tua, balita, anak-anak, atau orang remaja, orang dewasa. Jadi kita harus waspada dengan virus ini. Nah, virus ini pertama kali ditemukan pada bulan Desember tahun 2019 di kota Wuhan, Cina. Ya. Dan dalam waktu singkat, virus ini dapat menyebar ke hampir seluruh negara yang ada di dunia. Jadi virus ini sangat cepat untuk menyebar ya. Jadi kita harus berhati-hati dengan virus ini. Nah, saya sudah membuat poster tentang pencegahan penyebaran virus corona. Oke, kita buka dulu posternya. Nah, ini adalah poster yang saya buat ya dengan menggunakan aplikasi Canva. Di sini poster ini menjelaskan tentang cara mencegah penyebaran virus corona. Nah, yang pertama, di sini tertulis bahwa berdiam di rumah jika tidak ada kepentingan. Nah, benar sekali apa yang tertulis dalam poster ini, kita lebih baik di rumah daripada keluar rumah. Karena ketika kita keluar rumah, kita akan bertemu dengan orang-orang, kita akan bertemu orang banyak, kita akan berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Dan maka virus corona itu dapat mudah menyebar di keramaian, di tempat umum, di tempat orang-orang berkumpul, gitu ya. Dari satu orang ke orang lainnya, dari satu individu ke individu lainnya, atau satu individu ke kelompok, bisa jadi seperti itu. Lalu selanjutnya menggunakan masker ya. Kita harus selalu menggunakan masker di masa pandemi ini karena dengan menggunakan masker saluran pernapasan kita tertutupi oleh masker sehingga virus tidak dapat masuk ke dalam saluran pernapasan. Ya. Karena virus itu bereproduksi di saluran pernapasan. Nah, ketika virus sudah masuk ke dalam saluran pernapasan, dia akan bereproduksi, dia akan memperbanyak diri, dan tubuh kita akan sakit, demam, panas, pilek, batuk, dan lain sebagainya. Dan yang paling parahnya lagi, virus ini dapat menyebabkan kematian. Ya. Jadi kita harus benar-benar waspada. Jangan sampai virus itu masuk ke dalam tubuh kita, jangan sampai virus itu masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Karena jika sudah masuk ke dalam saluran pernapasan kita sudah sakit, kita sangat sulit untuk menyembuhkan badan kita lagi ya. Lalu selanjutnya ada berjaga jarak. Nah, di masa pandemi ini dianjurkan untuk tidak berkerumun oleh pemerintah ya. Karena dengan berjaga jarak, ini akan mengurangi risiko penularan COVID-19 atau penularan virus corona. Ya. Lalu selanjutnya ada tidak berjabat tangan. Tidak berjabat tangan, yang artinya seperti kita tidak bersalaman. Ya. Biasanya kan sebelum masa pandemi COVID-19 ini, biasanya ketika kita bertemu dengan teman atau bertemu dengan guru, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan orang lain lah misalkan, kita biasanya kan bersalaman, berjabat tangan. Nah, di masa pandemi ini kita tidak boleh berjabat tangan. Kita cukup
salaman seperti ini dan kita cukup menyapanya dari kejauhannya. Karena di sini tertulis dengan berjaga jarak. Nah, contoh penularan dari berjabat tangan ini, misalkan saya dari sekolah bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru. Saya habis megang buku, pulpen yang misalkan bisa jadi ada virusnya di buku tersebut, saya pegang, terus tangan saya ada virusnya kan, habis megang buku, terus saya pulang ke rumah, bertemu dengan orang tua, lalu saya salaman kan. Jika bertemu dengan orang tua biasanya salaman, bertemu dengan orang tua cium tangan segala. Itu virus yang ada di tangan kita pindah ke orang tua, pindah ke tangan orang tua. Ya. Dan seterusnya. Virus itu akan menular dari tangan ke tangan, dari manusia ke manusia. Lalu selanjutnya ada rajin mencuci tangan. Nah, ketika pandemi ini, pandemi corona, kita dianjurkan untuk rajin mencuci tangan. Karena dengan mencuci tangan, tangan kita akan selalu bersih ya. Jika kita rajin mencuci tangan, bersih dari virus, bersih dari bakteri, bersih dari kuman, bersih dari segalanya deh pokoknya. Cuci tangannya pun harus dengan menggunakan sabun, karena sabun dapat membunuh bakteri, membunuh kuman, membunuh virus seperti virus corona. Nah, saya berikan satu contoh deh, nih penyebaran virus corona dengan benda sehari-hari kita gunakan dan kita pegang. Misalkan uang, dari uang itu virus corona dapat mudah sekali menyebar ke seluruh manusia. Contohnya seperti ini. Saya punya uang nih 5.000. Lalu saya ingin membelikannya somai karena saya lagi pengen somai. Saya pegang uang itu, siapa tahu kan di uang tersebut ada virusnya. Saya pegang, nah dari uang tersebut berpindah virusnya ke tangan saya, lalu saya belikan tuh uang itu kepada pedagang somai. Lalu otomatis kan pedagang somainya memegang uang tersebut dan virus yang ada di uang itu nempel juga di tangan si penjual somainya itu. Lalu dan seterusnya deh, pokoknya seterusnya. Karena uang itu dapat dipegang oleh siapa saja. Dapat mudah untuk berputar uang itu. Tidak hanya dipegang oleh satu orang. Ya. Oke. Saya rasa sudah cukup presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.